Pangabean langsung saja menuju ke dalam kotak penalti dan ini peluang bagi Persik Kediri dan sebuah penyelamatan dari Hoirul Huda. Sebuah penyelamatan cukup baik dari Hoirul Huda. Ya, sebuah first time yang cukup baik dilakukan oleh Budi Sudarsono. Hanya saja kesigapan dari seorang Kapten Danilo Fernando. Kusnul. Pelanggaran terjadi. Kembali lagi bagaimana Kusnul Yuli tadi mencoba melakukan sebuah gerakan untuk melewati para pemain dari Persela Lamongan. Dan yang lambat adalah Tommy Rifka. Sebuah blok dari Tom di Stadion Surajaya ini pada tahun 2006 ketika Persib menjadi juara Liga Indonesia. Ketika itu mereka unggul 1-0 di menit-menit tambahan melalui gol dari Budi Sudarsono. Kembali lebaran ke dalam kali ini bagi Persik Kediri. Terus-menerus mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan para pemain dari Persik Kediri. Masih belum bisa juga menembus pertahanan dari Laskar Jogotengkir. ya. Ya, data yang lambat bagaimana Jimmy Suparno bertabrakan dengan Ronald Fagundes si Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Hamka Hamzah. Sebuah peluang dan kita lihat bagaimana sebuah serangan begitu cepat dari Persik Kediri masih belum bisa menembus gawang dari Persela Lamongan. Ya, sebuah sistem penyerangan yang cukup baik dilakukan oleh anak-anak Persik Kediri yang dikomandoi oleh Danilo Fernandes. Kita tahu berawal dari kaki seorang M. Robi dan kejelian dari seorang Danilo. Kreativitas pemain tengah dari tim Persik Kediri kita ketahui banyak sekali bantuan dari lini-lini kedua bagi tim Persik Kediri. Ya, pelanggaran kali ini terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Persela Lamongan. Bagaimana seorang Mahyadi Pangabean berusaha melakukan sebuah penetrasi dihentikan oleh Ucok Batubara. Ya, cukup jelas terlihat bagaimana tadi pergerakan dari Mahyadi dipotong oleh Ucok Batubara. Sedikit terlambat Ucok Batubara. Praktis ini barisan tengah atau lini tengah ini dikuasai oleh pemain-pemain Persik Kediri sehingga konsentrasi pemain-pemain Persela lebih banyak diarahkan di lini pertahanan. Peluang dari Sakti Sinaga lewat kerjasama dengan Budi Sudarsono sebelum juga bisa menemui sasaran dengan maksimal. Tendangan yang kurang tepat yang dilepaskan oleh Saktiawan Sinaga. Ronald Fagundes kali ini. Wow, sebuah skill dari Ronald Fagundes melewati Ucok Batubara. Dan kali ini berikan bola kepada Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi Pangabean umpan ke dalam kotak penalti dan peluang bagi Budi Sudarsono. Ya, kita lihat bagaimana sebuah umpan terobosan. Tadi bermula dari pergerakan Fagundes pada Mahyadi Pangabean dengan cukup manis. Kita lihat bagaimana tadi Mahyadi Pangabean melepaskan umpan silang. Saja memang tuan rumah Persela Lamongan. Ronald Fagundes masih berada dalam kotak penalti kali ini. Kita lihat masih bergulat di daerah kotak penalti kedua tim. Langsung tanpa kompromi. Marcio Souza. Sebuah serangan dari Persela Lamongan. Masih Marcio Souza berikan bola kepada M. Andik. Masih Andik kali ini peluang bagi Persela Lamongan. Andik kita lihat. Masih Andik. Kita lihat Andik Ardiansyah cukup baik dia melewati sejumlah pemain. Ya. Sayang sekali kita lihat peluang emas dari Persela Lamongan. Ya, ini cukup sulit di barisan depan ketika tadi Souza atau Andik mendapatkan kesempatan. Namun pada saat untuk menyelesaikan serangan atau sentuhan akhir ternyata tidak ada bantuan dari lini kedua Persela Lamongan. Ya, saya setuju sekali. Serangan counter attack yang cukup baik dilakukan oleh anak-anak Persela, tapi hanya sayang sekali kurang dapat dimanfaatkan cukup sempurna oleh M. Andik. Tapi tidak adanya bantuan bagi seorang M. Andik. Marcio Souza kali ini bersiap-siap.
Sebuah tendangan yang cukup keras dari Marcio Souza. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan melengkung dari Marcio Souza yang telah mencetak 2 gol melalui tendangan-tendangan bola-bola mati sepanjang musim ini. Terperangkap dalam posisi offside. Marcio Souza kali ini. Baik sekali umpan dari Marcio Souza kali ini. Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno. Dan penyelamatan dari Marcus Horizon. Umpan yang baik dilakukan oleh Marcio Souza. Ya, kita juga tahu Marcio Souza bukan hanyalah seorang striker yang mempunyai naluri gol yang cukup tinggi, jadi juga seorang pengumpan yang cukup akurat dan mempunyai visi yang baik. Kali ini melakukan sebuah tendangan bebas. Langsung Marcio Souza. Masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari Persik Kediri. Meminta rekan-rekannya untuk selalu waspada. Ya, pelanggaran terjadi terhadap Amsar Reza. Ya, kita lihat sebuah dorongan dari Sakti Sinaga. Kita tahu di 20 menit pertama Persik Kediri mengatur tempo dalam pertandingan pada malam hari ini. Tapi kita tahu dengan adanya serangan balik dan ini cukup membahayakan. Kita lihat posisi yang ideal bagi Marcio Souza. Kita tahu seorang Marcio Souza mempunyai akurasi yang sangat baik dalam melakukan tendangan bola-bola mati. Ya, berjarak hanya berapa meter dari kotak penalti. Sebuah kesukaan dari seorang Marcio Souza melakukan placing dari tendangan bebas. Ya, kita melihat bagaimana kecerdikan Souza pada saat, ya kita lihat di sini bagaimana pada saat pemain untuk membuat sebuah hukuman bagi Persik yang menghasilkan tendangan bebas yang ya ini sangat-sangat ideal untuk mencoba memanfaatkan peluang untuk kemudian mengubah kedudukan. Apakah akan mampu dilakukan oleh anak-anak Persela Lamongan? Kalian bersiap-siap kali ini. Ya, wasit Mardi harus meminta para pemain untuk mundur. Ya, kita lihat pagar betis yang dibuat oleh pemain-pemain Persik Kediri. Hampir seluruhnya pemain Persik Kediri membuat tembok. Marcio Souza dan Ya. kembali gol. Spesialis bola mati memang pantas diberikan kepada Marcio Souza yang berhasil mencetak gol yang ketiga melalui tendangan bola mati. 1-0 Persela Lamongan atas Persik Kediri. Ya, kita tahu dewa bola mati bisa dikatakan begitu, Bung. Marcio Souza dalam Liga Indonesia telah mencetak 3 gol dari tendangan bebas dari bola mati. Kita tahu menaklukkan seorang Marcus Horizon. Ya, memang cukup sulit bagi Marcus Horizon. Ya, dia hanya bisa melihat datangnya bola yang menjebol gawangnya. Refleks yang memang kurang sempurna dan terlalu jauh jarak antara bola yang dilepaskan atau bola yang ditempatkan oleh Marcio Souza dengan posisi dari Marcus Horizon. Ini juga yang saya bayangkan karena terlalu seringnya memberikan pelanggaran di daerah-daerah kotak penalti yang dilakukan anak Persik Kediri. Buah gol dari dewa bola mati Marcio Souza. Ya, saya kira bagaimana Persela mampu memanfaatkan situ. Berakhirnya babak pertama. Sudah lakukan Ronald Fagundes, masih ada Fabiano Beltrame dan wasit Mardi telah meniupkan peluitnya menandakan babak pertama big match dari Stadion Surajaya Lamongan telah usai. Persela Lamongan unggul 1-0 sebentar ini lewat gol dari tendangan bebas Marcio Souza di menit 40 atas tamunya Persik Kediri dalam derby Jawa Timur. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.